wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Kupitan, yang kami hormati Al-Ustadz penceramah, dan yang kami hormati kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Tiada kata yang paling indah melainkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Salawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita sanjungkan buat uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, pimpinan umat Islam sedunia, dan buah hati Siti Aminah, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membacakan basmalah. Acara pertama, pembukaan protokol yang sedang berlangsung. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Arul. Kepada Arul disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrik fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dhikra
Selanjutnya, ceramah agama yang akan dibawakan oleh Ustadz M.F. Mangkuto Alam SAG. Kepada Ustadz disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Bapak Ibu jemaah subuh rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat, hidayah dan inayah yang diberikan oleh Allah pada kita pagi hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu ini pertanda kemenangan kepada kita bersama. Karena Bapak Ibu Yahudi, Nasrani tak akan pernah gentar dengan jumlah kita yang banyak sebelum jumlah pelaksanaan sholat subuh kita menyerupai sholat Jumat. Jadi kenapa dengan suling Bapak Ibu? Karena umat Islam di Indonesia Bapak Ibu, dan ini disponsori Kemenak Bapak Ibu, menyadari kita melemah. Kekuatan kita hanya menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kekuatan itu Bapak Ibu akan kita dapatkan ketika kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Maka ketika kita subuh, waktu bangun subuh, maka kita akan mampu melemparkan halangan rintangan, beban-beban berat yang mengikat kita. Jadi Bapak Ibu, saya selalu menyampaikan Bapak Ibu, ketika kita tidur, kita ini diikat oleh setan dengan 3 ikatan. Maka ketika kita bangkit mengucapkan asma Allah, lepas 1 ikatan. Ketika kita berwudu, lepas 1 ikatan. Ketika kita sholat Bapak Ibu, maka lepas seluruh ikatan. Maka pada pagi hari itu dia bangun dengan fresh, dengan enjoy, tak ada masalah. Bukan tidak ada permasalahan, tapi kita mampu Bapak Ibu melepaskan segala bentuk permasalahan, halangan dan rintangan Bapak Ibu yang kita hadapi. Karena itu Bapak Ibu, mudah-mudahan kepada kita, kata Rasulullah, fi zimmatillah. Maka orang yang sholat subuh dia dalam jaminan Allah. Apa yang kita khawatirkan hari ini Bapak Ibu, kita hari sedang dilingkari oleh penguasa-penguasa Bapak Ibu, orang-orang yang tidak seiring sejalan dengan diri kita. Itu yang kita khawatirkan dari diri kita, anak-anak kita, kita ke depan akan jadi apa? Diri kita, agama kita dan negara kita ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan subuh ini hanya sebagai suatu cara Bapak Ibu bagaimana memancing kita, tidak hanya sholat subuh sekali seminggu, tapi setiap waktu. Ada hanya ketika subuh suling saya sekali seminggu, kali sebulan, 2 kali sebulan baru, tapi setiap waktu kita harus melaksanakan subuh berjamaah. Kemudian salawat dan salam tidak boleh kita mohonkan kepada Allah agar diperuntukkan buat Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama kita hormati ada hari ini Bapak Dewan kita Bapak Ibu, Bapak Sofian Henry, kemudian ada Bapak kita Bapak Ibu, Pak Wali Nagari seluruh Kecamatan Kupitan, Bapak Pengurus Masjid, kemudian Bapak Ibu para pengurus dari Suling Kecamatan Kupitan. Seterusnya kepada Bapak Ibu para jemaah rahimakumullah. Bapak Ibu, kalau kita lihat Bapak Ibu dari tidur, dari bangun tidur sampai tidur, dari A sampai Z Bapak Ibu, tidak ada satupun dari perjalanan kehidupan kita yang dilingkupi oleh suasana beribadah. Mulai dari bangun Bapak Ibu, maka bangun itu pastikan jadi ibadah. Pastikan kita baca doa bangun tidur. Jadi Bapak Ibu, kita lihat siswa anak kita matanya tidak mampu melihat, telinganya tidak mampu mendengar Bapak Ibu, karena dia bangun pada pagi hari tidak membaca doa bangun tidur. Jadi walaupun tidak wajib Bapak Ibu, tapi ini mempunyai efek yang besar. Kenapa? Pagi tidur sekolahnya baca lihat lalu tidak mampu mendengar kata-kata guru benar. Jadi Bapak Ibu, dia diikat oleh setan
amat berat dia melihat. Seperti orang yang furuto, kacau balau, tidak tahu kemana langkah kaki yang akan diarahkan. Tidak tahu. Mulai Bapak Ibu kita bangun, masuk WC, itu ibadah. Bagaimana Bapak Ibu masuk WC jadi ibadah? Ada yang diatur dalam agama kita. Pastikan kita baca doa masuk WC, kemudian masuklah dengan kaki kiri. Maka Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu walaupun berdoa tapi tidak masuk dengan kaki kiri, maka ini tidak, ibadahnya tidak benar. Maka semuanya ketika kita menatap itu ibadah. Ketika kita mendengar itu ibadah. Ketika kita bekerja, berbuat beramal itu ibadah. Maka dia mau wa qumudau wa ala junubihim. Maka Allah sudah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi ibadah tidak hanya ibadah ammah, rukuk, sujud, baca Al-Quran, berpuasa, naik haji. Karena suci Makkahul Mukarramah tidak hanya itu. Tapi bagaimanapun keadaan kita, perihal kita dimanapun kita berada, apakah kita melihat sesuatu yang indah, subhanallah, sesuatu yang mengagetkan kita, masya Allah. Ketika kita kesandung batu, terjatuh, terpeleset, astagfirullah, maka dituntut Islam. Ketika kita mendapatkan nikmat, alhamdulillah. Bahkan itu menjadi doa-doa Bapak Ibu, mendoa-doa kita. Ada doa Allahumma inni a'datu li kullin haulin la ilaha illallah wa li kulli hammin ghammin masya Allah wa li kulli ridhain wa syiddatin asyukurillah wa li kulli zambin astaghfirullah wa li kulli musibatin inna lillah wa inna ilaihi raji'un wa li kulli qadarin tawakkaltu 'ala Allah wa li kulli ta'atin wa ma'siyatin la haula wa la quwata illa billah. Jadi Bapak Ibu, tidak ada satupun dari keadaan kita yang tidak dinuansai oleh ibadah dalam Islam. Nah, tentu kita bertanya Bapak Ibu, sebenarnya untuk apa nih kita beribadah ini? Apa gunanya? Maka Bapak Ibu, secara umum ada dua tujuan sebenarnya, dua tujuan pelaksanaan ibadah ini. Yang satu, yang pertama sebagai sarana pelatihan sekaligus pembuktian ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sebagai sarana pelatihan sekaligus pembuktian kita adalah orang yang patuh taat kepada Allah. Di dalam surat Al-Baqarah yang sering kita baca, ya ayyuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi la'allahu, semoga. Jadi ketika Bapak Ibu melaksanakan suatu jenis ibadah, Bapak Ibu, itu memang tidak lantas kita dijadikan orang yang patuh taat. Sebut saja saya pribadi, Bapak Ibu. Nah, kenapa kok batapan juga banyak? Apakah pasti seseorang yang sudah beribadah, melaksanakan sholat, puasa, zakat, akan diantarkan menjadi orang yang benar-benar bertakwa, patuh kepada Allah, atau patuh dirinya, Bapak Ibu? Ini kan la'allah. Ini sebagai sarana bagi kita untuk melatih diri kita, membuktikan diri kita adalah orang-orang yang patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimatnya la'allah. Jadi ada orang yang puasa Bapak Ibu tapi tidak patuh. Seperti yang Bapak Ibu kan kawan proses itu. Ternyata Pak Datuk kalau sembahyang, saya baca Al-Quran, saya sholat, tapi dilihat dari sebagian kehidupannya, dari amanah yang diberikan kepadanya, pekerjaan yang digautinya, ternyata dia masih orang yang belum patuh. Ah, itu kalau ada udah harus tentu bisa dibaca siapa mau. Jadi ini hanya sebagai suatu upaya melatih diri kita, Ibu, menjadi hamba Allah yang taat patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Karena patuh, Ibu, tidak hanya sekedar melaksanakan sholat saja, puasa, zakat, haji, tidak. Banyak lagi nanti. Contoh, Ibu, sholat, puasa,
zakat lain, naik haji lain, tapi belum patuh dari sisi sebagian sisi kehidupan kita. Ketika disuruh menutup aurat, Bapak Ibu banyak kita nak tutup aurat. Padahal nilai sembahyang, nilai puasa, nilai sholat, tapi dia tidak patuh. Ketika disuruh berhukum dari hukum Allah, Bapak Ibu, dia tidak patuh, tidak tunduk pada Allah. Apa masalahnya? Apakah memang benar ibadah ini mampu mengantarkan kita menjadi orang yang patuh, taat kepada Allah? Tidak hanya patuh, taat kepada Allah, Ibu, menjadi orang yang patuh. Kalau Abu Bakar Rajo, Ibu, di suatu tempat itu menjadi orang yang patuh. Nah, jadi kalau ibu bapak, kalau kamu cari pekerja, Ibu, tentu kita berharap Bakar Rajo, kalau Pak Sekretaris Pak Sek, kan, mencari anggota tentu orang yang patuh, anak-anak. Bagaimana cara melihat, Ibu? Lihat beribadah nggak orang ini, melaksanakan sholat nggak dia, berpuasa tidak dia. Kenapa, Ibu? Orang yang beribadah, insya Allah, Ibu, akan ada kepatuhan dalam dirinya. Nah, ini Bapak Ibu, akan ada kepatuhan. Maka Ibu, orang-orang yang patuh kepada Allah, yang beribadah, Ibu, yang beribadah kepada Allah, itu adalah orang yang layak dipatuhi. Jadi Ibu, maka nanti kalau kita mendidik gembala-gembala kita, Ibu, kalau seorang guru tentu muridnya, seorang orang tua anak-anaknya, cucunya, Ibu. Kalau kita mengharapkan anak gembala-gembala kita menjadi orang yang patuh, tidak hanya kepada Allah, tapi kepada diri kita sebagai gembalaannya. Kalau anak itu sebagai orang tuanya, kalau papa sebagai pemimpin, apa anak patuh kawan? Maka yang harus kita perhatikan bahwa Ibu adalah ibadahnya, Bu. Ibadahnya, Bu. Dia ada di suatu sekolah, Ibu. Di dulu, pada masa dulu, bagaimana siswa kita bisa beribadah, Bapak Ibu, untuk sholat zuhur berjamaah saja, Bapak Ibu, itu masih ada perdebatan. Karena kalau disediakan waktu sholat berjamaah di sekolah, tentu termakan waktu minimal agak setengah jam atau 1 jam. Tentu tak lambat pulang, Bapak Ibu. Nah, kalau dicari anak-anak banyak loh anak sembahyang. Jadi Bapak Ibu, ada suatu sekolah kalau menyampaikan, apa itu Pak PAI? Oh, lagi disediakan ada waktu untuk sholat di sekolah. Nah, anak-anak hampir separuh sembahyang. Anca awak capek, saya lah capek awak pulang. Bapak Ibu, di satu sisi Bapak Ibu, kita ingin jadi anak ini patuh. Ketika kita suruh, ya laksanakan. Ketika kita larang, dia tinggalkan. Itu tak akan mungkin kita dapatkan, Bapak Ibu, kecuali kita perhatikan ibadahnya dulu. Kita perhatikan ibadahnya dulu, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tidak beribadah, maka Bapak Ibu, kita sendiri bukanlah orang yang patuh kepada Allah. Orang yang tidak patuh pada Allah, dia tidak layak dipatuhi, tidak layak. Maka seorang salafus saleh, Bapak Ibu, ketika menambahkan hewan ternaknya di suatu tempatan, dia lihat sudah diikat masih gelisah, sehingga tak cabut dia putih talinya. Dia beristighfar kepada Allah, Bapak Ibu. Dia beristighfar. Ada kesalahan yang saya lakukan. Nah, kalau mau deko, Ibu, Bapak Ibu, aku buya dulu, Ibu. Tak sama buya kini kayak Datuk Betul Alam. Mengaji saya dah semkiang ibadah kurang. Nah, tepat pun tak do. Sehingga Bapak Ibu, lah panek-panek mengecek, Bapak Ibu, sebagai seorang guru muka anak-anak pada betul, kawan. Rahasianya barangkali, Bapak Ibu, karena kita tidak beribadah. Nah, kalau begitu, apakah memang benar dengan ibadah seseorang patuh? Ternyata tadi Ustaz lihat sebut ada orang yang sholat, tapi menutup aurat masih ragunya. Ibu-ibu, lihat tahu kan? Sholat lain, puasa lain, tahunya standar Pak aurat wanita dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali muka telapak tangan. Kalau pakaiannya tidak transparan, apalagi tidak melihat bentuk tubuh. Padahal Pak Ibu sholat puasa kenapa tidak patuh, tidak tunduk kepada Allah? Apa yang salah? Maka Bapak Ibu, ketika Rasul ditanya tentang Islam, Islam artinya patuh, tunduk. Bunyal Islam ala khamsin.
Syahadati alla ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Jadi yang 5 itu Bapak Ibu itu ibadah utama yang diharapkan la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang patuh taat kepada Allah. Ternyata Bapak Ibu yang patuh itu hanya sekedar tipu azan waktu masuk sholat, tipu bulan kosong puasa, tipu ado berlebih hartawa bersakat, tidak hanya itu. Tapi ketika Bapak Ibu dituntut menutup aurat, tutup auratnya. Ketika dituntut berhukum dengan hukum Allah, maka berhukumlah. Nah, kadang-kadang banyak Bapak Ibu itu. Maka Bapak Ibu apa rahasianya Bapak Ibu? Maka ketika kita beribadah, maka penuhi syarat suatu ibadah itu agar mengantarkan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Apa yang pertama Bapak Ibu? Tentu niatnya lurus dulu. Jadi Pak Fauzi, Pak Datuk Abu Alamun Bu, kalau cari kakak di sekolah, kenapa masih bantu pembangkang gitu kan? Karena mungkin dia tak ibadah. Tuh, Bapak Ibu. Kalau dia ibadah pada tua, berarti ibadah lu ikhlas. Sehingga ibadah pada Datuk Abu Alamun, Bapak Ibu, belum membuat dia tunduk, patuh. Belum membuat dia taat. Nah, ini rahasianya. Jadi kalau mau mencari anak awak Bapak Ibu itu pembangkangnya, maka yang kita perhatikan ibadah anak kita. Tak mungkin anakku patuh kawan Bu, kalau tidak patuh ke Tuhannya. Maka kata Rasulullah, man ato'ani faqad ato Allah, wa man asoni faqad aso Allah. Ketika kita ingkar kepada Allah, maka gembalaan kita wajar saja ingkar kepada Allah, tak patuh kawan. Kalau Bapak Ibu punya jemaah, Bapak jangan melakukan apa yang tersebut, mandong aja buang. Jadi Bapak Ibu untuk kelemahan awal sebenarnya bagi kita semua, apalagi bagi seorang seperti yang mau penyampai kebaikan. Jadi sehingga masuk tengok kanan, kalian keluar tengok kidal. Karena yang menyampaikan ke Bapak Ibu itu belum lama beribadah, tapi ibadahnya belum lurus niatnya kepada Allah. Oh, mungkin niatnya sudah lurus. Kenapa ibadah tidak berpengaruh, Bapak Ibu? Barangkali ibadahnya belum mengikut kepada apa yang disyariatkan. Maka kata Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Bapak Ibu, kenapa ibadah belum mengantarkan kita ketaatan, menjadi pelaku yang taat? Ojo makar, ojo menyerobot Bapak Ibu. Barangkali ibadah kita mungkin niatnya belum lurus, atau ibadah kita belum menurut apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Bapak Ibu yang harus kita perhatikan gitu Pak ibadah. Tujuan pertama ibadah kok sebagai sarana pelatihan kita, sekaligus pembuktian agar kita menjadi orang nan patuh. Dia akan malu. Hanya membaca Quran, tak habis murid kok. Apa yang menyabui buah baju pagi, menyabui betong 1 sampai 4 Ibu. Nah biasa kita lakukan. Kenapa itu butuh muncul? Karena kita tidak mempunyai kebaikan dalam diri awak. Maka yang buruk saya keluar. Tapi kalau kita punya kebaikan, sering melakukan yang baik, nan buruk akan keluar. Jadi kenapa kita biasa mengikuti bahasa-bahasa porno, kadang dalam kamu kadang bersobok, kadang hal biasa aja, kadang goranya pornografi. Bakatonya kadang hendak pantas, tidak menampakkan kita seorang yang alim, seorang kadang maaf, seorang pendidik tak nampak. Nah, kenapa yuk? Karena kebaikan tidak ada secara hakiki dalam dirinya. Apa kebaikan dulu? Kenapa mulut kita biasa berkata namamu itu liutammima makarimal akhlak. Maka Bapak Ibu, ketika Allah menetapkan kita sholat, aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Nah dia sembahyang pada tu sembahyang, tapi mode itu juga ngecek orangnya. Berarti sembahyang pada tu mungkin orang ikhlas. Nah satu. Nah kedua, alun batu kefiatnya masih sering Bapak Ibu mengikuti apa yang kita senangi. Nah, Bapak ada maaf, memang kalau kita harus mencari mengantarkan kita menjadi pribadi yang berakhlak. Jadi Bapak Ibu, barangkali kita sebagai pemimpin,
sebagai gembalaan, tentu kita ingin gembala-gembala kita. Kalau ibadahnya sembahyang subuh ada wajah doang. Kamu tanya di sekolah, siapa yang sholat subuh hari ini? Bu Ibu, ya Allah, subuh pagi Jumat di lapangan itu tidak sampai 20% anak yang sholat subuh, tidak sampai. Kenapa Bapak Ibu? Biasa orang gaetnya mungkin les yang subuh, tapi tidak peduli sampai benar-benar anaknya melaksanakan sholat subuh. Itu nak sholat subuh itu rata-rata setengah 6 punya capek. Jam 6, setengah 6, jam setengah 7, Bapak Ibu. Jadi hal yang wajar Bapak Ibu kalau kita dapati anak-anak kita tidak patuh dan tidak berakhlak pada kita, Bapak Ibu. Dapat orang mau aja lah Ibu, mengejek, apa tuh anak bawah. Karena untuk menumbuhkan kepatuhan, ketaatan, akhlak yang mulia pada diri kita, pada diri anak-anak kita adalah dengan beribadah. Maka kata Tuhan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya ayuhan nas, wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semoga dengan melaksanakan puasa, zakat, haji, apa lagi? Membaca Al-Quran, kita akan menjadi orang yang benar-benar taat ke Tuhan. Kok disuruh pakai jilbab, disuruh diorat, diorat apa? Disuruh mengeluarkan zakat, mengeluarkan zakat. Bapak Ibu kadang kita Bapak Ibu disuruh mengeluarkan zakat awak pikir helai. Jadi belum tentu Bapak Ibu orang yang sholat patuh belum. Seperti yang bola, ambil sama yang mau, tapi dicari ke sehari di sekolah di kawan malu patuh deh, jauh deh. Apa masalahnya Ibu? Karena keikhlasannya alun mungkin, alun mungkin kefiatnya lewat tuh, tapi keikhlasannya alun. Sehingga ibadah tidak mempunyai dampak terhadap dirinya, dia tidak menabuhkan akhlak kepada dirinya. Jadi ini barangkali Bapak Ibu, kita cari kan ada orang balik haji, sudah pulang hajinya berkesumat. Pada siangnya berak kalau pulang haji kan yang rajin ke mas haji, kau semacam berakal baik aja. Ini hanya sarana haji yang kita lakukan. Sarana, salah satu sarana untuk mengantarkan kita menjadi pribadi yang patuh, bahkan sebagai pembuktian sebenarnya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini barangkali Bapak Ibu kepada anak-anak kita, kepada Bapak Ibu semuanya, kita hari ini gelisah melihat karena faktor utama yang akan memunculkan itu pada mereka itu melaksanakan ibadah. Ala ibadah kadang tak jujur, tapi awalnya dengan memperhatikan pelaksanaan ibadahnya. Ini saja barangkali Bapak Ibu, mudah-mudahan menjadi perhatian bagi kita bersama. Patuh ya. Bahwa ibadah yang kerja awak dapat kajian, kena patuh. Menjadi orang yang tidak cerdas. Jadi pasalnya ibadah hanya seremonial saja. Artinya tidak ada niat yang jelas kepada Allah atau sebaliknya tidak mengikuti ketentuan yang disyariatkan. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian. Mohon maaf. Billahi sabil haq wastabil khairat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sepatah kata oleh Bapak Dewan kepada Bapak disilahkan. Yang sama kita hormati Pak Camat Kubitan, dalam hal ini diwakilkan oleh Pak Kasih. Yang selalu kita hormati Bapak-bapak wali nagari Kecamatan Kubitan, dan terus semua kepada Bapak Kacamtin Sawalunto, si Junjung dan nama saya yang hadir bersama kita, Ustadz, penceramah, kepala tua, kantor urusan agama, dan juga seluruh penjuru agama yang hadir pada hari ini. Kaum muslimin wal muslimat yang kami muliakan, Bapak dan Ibu, pertama bagi kita bahwasanya kegiatan ini merupakan kegiatan
yang sangat memberikan keberkahan bagi diri kita. Ya, contoh pada ibu, awak kamai ingin buka pintu keberkahan yang disampaikan oleh Ustaz tadi, agar awak tercatat nama di Allah. Ada yang berangkit dari rumah, ada yang dari Muji, ada dari Tanjulu, ada dari Kubau. Semuanya adalah ingin mendapatkan catatan terbaik oleh Allah. Ya. Kenapa? Karena kita ingin menjadi orang husnul khotimah. Atau apa tadi? Tidak ada niat awak yang ada di situ untuk menjadi orang yang tidak baik. Pasti ingin menjadi orang yang baik. Aku pada anak-anak MPTA, dah, Ustaz tanya, siapa yang dapat doa iftitah? Ada yang dapat doa iftitah? Baik. Kau bisa lagi takbir, Pak. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi Bapak dan Ibu, kata Ustaz tadi, ibadah. Ibadah yang kita lakukan itu terbuka dalam kalimat iftitah tadi. Kalau bukaan kalimat iftitah tadi, situ jole dah. Apa maksud jolenya? Inna sholati. Ya, sesungguhnya solatku. Berarti sembahyangku khusus. Yang kedua wadu suki. Berarti nanya oji awak, basadoka awak, puaso awak, menghidangkan makanan kok, itu yang dinamakan wadu suki. Wa ma'yaya, itu awak. Lah, wa mamati, kematian kita lillahi rabbil alamin. Kalau itu aja wa amalkan, aku dan bukti dari keikhlasan tadi itu, aku yang mencatat nama awak di lauhul mahfuz. Aku pada itu wa amalkan. Siang dan malam mau sampaikan kepada Allah, sudah selesai Pak. Mudah-mudahan kita pada hari ini dalam rangka untuk menggerakkan kembali subuh berjamaah ini, karena yang paling berat itu adalah sholat subuh berjamaah. Bapak dan Ibu, bakwa itu ada susah, colik sembahyang subuhnya. Bakwa kita sondek, colik sembahyang subuhnya. Bakwa kehidupan daerah, colik sembahyang subuhnya. Semuanya bermuara pada sholat subuh. Kalau sholat subuh topik pada waktunya, maka Allah lancarkan seluruh kehidupan awak. Tapi kalau sholat subuh berjamaah itu tak topik dalam kehidupannya, maka kakek terus sondek sokiawa. Nah, mudah-mudahan subuh berjamaah itu selalu menjadi amalan sehari-hari awak, dan semoga yang dilakukan oleh penyuluh agama kita dan pemerintahan kita, mari sama-sama kita support dan kita dukung secara bersama dalam rangka untuk kebaikan kita sadunya. Mudah-mudahan kita dapat menyampaikan. Cukup demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat fil barri wal bahri amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi yang cerah ini kami melaksanakan kegiatan subuh berjamaah. Mudah-mudahan berkahilah acara kami ini ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah rezeki kepada hamba-hambamu yang selalu istiqamah dalam beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, luruskanlah niat kami dalam rangka kami beribadah kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami kepada jalan yang Engkau ridhai di sisimu ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, dengan Ustaz Nusron LC insyaallah. Jadi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang berkesempatan, mari kita sama-sama meramaikan nanti 15 hari ke depan insyaallah sudah kita hubungi kalau ada halangan Ustaz Nusron LC nanti. Jadi demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.